نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jalla sampai detik ini masih melimpahkan sekian banyak karunia dan kenikmatan kepada kita. Salah satunya nikmat dalam bentuk waktu luang, sehingga kita bisa menyempatkan diri kita azani Allah wa iyyakum di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing untuk bermajlis di majalis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, azani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala dengan judul Syarh Sunnah, risalah yang menerangkan bagaimana ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, yang tidak lain adalah prinsip Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diajarkan oleh beliau kepada segenap umatnya, yang harus diamalkan oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Di antaranya azani Allah wa iyyakum yang tersebut di sini dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, ta'atul a'immah wal umara wa man'ul khuruj alaihim. Salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus prinsip yang harus diamalkan oleh setiap muslim adalah mentaati para imam dan penguasa di kalangan mereka, dan tidak diperkenankan untuk al-khuruju alaihim, memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Prinsip yang satu ini, azani Allah wa iyyakum, tidak lain adalah gambaran indahnya Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
tidaklah kami, kata Allah Azza wa Jalla, mengutus engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam, melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Salah satu bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam syariat Islam yang mulia ini adalah prinsip ta'atul umara, mentaati penguasa muslim yang sah dan tidak diperkenankan memberontak mereka kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena dengan prinsip yang satu ini, a'azzani Allah wa iyyakum, akan terbentuk suasana yang nyaman, aman dan damai, sejahtera. Ketika penguasa ditaati oleh rakyatnya, ketika pemimpin disegani oleh bawahannya, tentunya azani Allah wa iyyakum, yang diharapkan darinya munculnya kesejahteraan dan kedamaian yang merata di seluruh penjuru dunia. Azani Allah wa iyyakum. Dan sebaliknya, tatkala prinsip yang satu ini dilanggar oleh seorang muslim, dilanggar oleh sebuah kelompok, dilanggar oleh sebuah masyarakat, dilanggar oleh penduduk sebuah negeri, azani Allah wa iyyakum, maka yang muncul tidak lain adalah kekacauan, tidak lain adalah pertumpahan darah, perang saudara dan semisalnya, azani Allah wa iyyakum, yang mana tatkala seorang hamba tidak mengindahkan prinsip yang satu ini, maka yang muncul adalah kehancuran dunia dan juga berujung kepada kerusakan agama. Azani Allah wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah, wa ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah mardiyan, dan wajib bagi seorang muslim mentaati penguasanya dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu ma kana 'inda Allahi muskhita, dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang satu ini, azani Allah wa iyyakum, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diberlakukan untuk semua penguasa muslim yang sah, entah penguasa tadi adalah penguasa yang saleh. Kalau penguasanya saleh, adil, azani Allah wa iyyakum, tidak ada pertanyaan. Semua rakyat ketika menjumpai pemimpinnya saleh, adil, amanah, terpercaya dalam mengemban kewajiban sebagai seorang pemimpin, maka semuanya akan tunduk kepada penguasa tadi, azani Allah wa iyyakum, dengan lapang dada. Karena tahu penguasanya adalah orang yang saleh, orang yang amanah, orang yang bersih, bukan seorang koruptor misalkan. Juga prinsip ini, azani Allah wa iyyakum, diterapkan pula pada penguasa yang fajir sekalipun, penguasa yang zalim sekalipun, azani Allah wa iyyakum, yang lebih mementingkan haknya sebagai penguasa dan tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, lebih mengutamakan isi kantongnya sendiri, azani Allah wa iyyakum, tidak memperhatikan bagaimana keadaan rakyatnya, yang penting dirinya dan keluarganya damai, aman, sejahtera dan semisalnya terpenuhi semua kebutuhannya, tanpa memperdulikan apakah rakyat saya ini terpenuhi hak-haknya atau tidak. Pemimpin yang demikian modelnya, azani Allah wa iyyakum, juga wajib ditaati. Dan itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim,
Pada surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Dan taatilah Allah Subhanahu wa taala wahai hamba-hamba yang beriman. Kemudian taatilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ulil amri minkum, dan juga para penguasa di tengah-tengah kalian. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menyebutkan secara mutlak, ya, yang penting penguasa di antara kalian. Tidak disebutkan penguasa yang saleh ataukah penguasa yang fajir. Tidak disebutkan apakah penguasa yang adil ataukah penguasa yang zalim. Tidak disebutkan seorang penguasa yang taat beribadah ataukah penguasa yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan azani Allah wa iyyakum dengan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Di saat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seusai melaksanakan salat subuh, beliau menghadap kepada para sahabatnya, kemudian memberikan mau'izah, memberikan nasihat dengan nasihat yang betul-betul menyentuh hati para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Sampai-sampai para sahabat mengira kalau nasihat tadi disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai nasihat perpisahan. Para sahabat menangkap nampaknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak lama lagi meninggalkan mereka. Maka mereka meminta wasiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'ausina, berikanlah wasiat kepada kami wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau menjawab, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku wasiatkan pula kepada kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Digambarkan pemimpinnya ini memiliki berbagai macam kekurangan. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diumpamakan dalam hadis tadi, sekalipun yang jadi penguasa seorang budak. Walhamdulillah, belum ada penguasa kita selama ini dari kalangan budak. Semuanya merdeka. Sudah demikian, sudah statusnya sebagai seorang budak Habasyi, berasal dari Habasyah, ya, yang rata-rata kulitnya hitam, legam, mengkilat. Tak cukup hitam begitu saja, ya kan, azani Allah wa iyyakum. Sudah hitam, legam, mengkilat, saking hitamnya. Ditambah lagi, azani Allah wa iyyakum, bentuk fisik yang demikian mungkin dianggap jelek. Ya, bentuk rambutnya dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti kismis. Ya, nah, ribu dan semisalnya, ya azani Allah wa iyyakum. Secara fisik mungkin orang memandang sebelah mata, atau mungkin malah nggak tega untuk melihatnya, ya azani Allah wa iyyakum. Ya, sekalipun demikian kondisi penguasanya, tetap bagi kita, ya azani Allah wa iyyakum, wajib mentaatinya. Nah, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkannya dalam bentuk wasiat. Tidak mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkan dengan sesuatu kecuali perkara tadi adalah perkara yang penting, yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat seorang hamba. Azani Allah wa iyyakum. Nah, ini prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus apa dalil yang menunjukkan kita juga harus tetap mentaati penguasa
walaupun penguasa tadi adalah penguasa yang zalim. Walaupun penguasa tadi adalah penguasa yang kejam. Walaupun penguasa tadi adalah penguasa yang lebih mementingkan haknya dan tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, melalaikan kewajibannya sebagai seorang penguasa. Nah, tersebut ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dalam banyak dalil. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, riwayat al-Imam Muslim, an Alqamah ibn Wa'il an abihi qala, dari Alqamah ibn Wa'il dari ayahnya dia berkata, sa'ala Salamah ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah pada suatu ketika sahabat yang mulia Salamah ibn Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqala ya Nabi Allah, dia berkata, wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, utusan Allah azza wa jalla, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana. Wahai Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, tolong beritahukan kepada kami, ara'aita, akhbirni, beritahukan kepada kami, kalau seandainya ada para penguasa yang memimpin kami, dalam keadaan penguasa tadi menuntut haknya dari kami, sementara mereka tidak mau memenuhi hak kami sebagai rakyatnya. Inginnya penguasa ditaati, tapi tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang penguasa. Tidak memperhatikan urusan agama rakyatnya, juga menelantarkan urusan dunia rakyatnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Penguasa yang semena-mena, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kembali. Fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami apabila kita menjumpai hal yang demikian? Fa'a'rada anhu, Rasul berpaling darinya, tidak dijawab. Thumma sa'alahu fa'a'rada anhu. Kembali Salamah ibn Yazid al-Ju'fi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah alaihi salatu wasallam tetap berpaling, tidak mau menjawab. Thumma sa'alahu fa'a'rada anhu. Pada kali yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam lagi-lagi berpaling, tidak menjawab pertanyaan tadi. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda setelah didesak oleh sebagian sahabat, sanibidina azani Allah wa iyyakum, beliau mengatakan, sanibidina azani Allah wa iyyakum, isma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan mentaati penguasa walaupun demikian keadaan penguasa kalian. Fa innama 'alaihim ma hummilu, dikarenakan mereka akan menanggung dosa mereka sendiri. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan kalian juga bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian sendiri. Artinya taati, turuti penguasa yang demikian. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab amalan masing-masing hamba. Kita sebagai rakyat punya kewajiban mentaati penguasa, maka penuhi kewajiban kita, ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan kita tidak dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah akan kezaliman penguasa kita, ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Hakada ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim, dan wajib bagi seorang muslim untuk tidak
memberontak penguasa mereka. Di saat penguasa tadi adalah penguasa yang zalim dan menindas rakyatnya. Azani Allahu wa iyyakum. Ini juga demikian. Wa taubah ila Allah subhanahu. Dan ketika menjumpai penguasa yang demikian, hendaknya rakyat tersebut, kaum muslimin pada umumnya, bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang penguasa yang zalim, seorang penguasa yang kejam, seorang penguasa yang bengis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah penduduk negeri, itu merupakan ujian untuk mereka yang azani Allah wa iyyakum, sekaligus cerminan untuk masyarakat tadi. Ya, cermin untuk masyarakat tadi. Azani Allah wa iyyakum. Ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diingatkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk munculnya penguasa-penguasa yang zalim, yang memerintah dan mengatur mereka. Azani Allahu wa iyyakum. Kaima ya'tafu bihim ala ra'iyatihim, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada penguasa tadi sehingga mereka mau memperhatikan keadaan rakyatnya. Azani Allahu wa iyyakum. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak diperkenankan untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Dan prinsip ini azani Allah wa iyyakum berlaku pula untuk segala sesuatu yang bisa menjurus kepada pemberontakan. Dalam bentuk azani Allah wa iyyakum dilarang untuk menyebarkan aib dan kekurangan penguasa di halayak ramai, di mimbar-mimbar, atau pada kesempatan-kesempatan yang didengar oleh kebanyakan atau mayoritas kaum muslimin. Dilarang bagi kita azani Allah wa iyyakum untuk menjelek-jelekkan penguasa di hadapan rakyatnya. Karena yang demikian memicu kebencian rakyat kepada penguasanya, memicu kedengkian rakyat kepada pemimpinnya, yang bisa berujung kepada pemberontakan. Azani Allah wa iyyakum. Namun yang demikian azani Allah wa iyyakum nampaknya banyak dilalaikan oleh kebanyakan saudara-saudara kita. Azani Allah wa iyyakum. Dengan mudah kita jumpai bagaimana aib penguasa disebarkan melalui media-media yang ada saat ini. Entah yang ada di surat kabar atau yang ada di internet dan semisalnya. Azani Allah wa iyyakum. Kekurangan-kekurangan penguasa, aib-aib penguasa disebarkan ke sana kemari, yang menyebabkan rakyat tidak lagi percaya dengan penguasanya, yang menyebabkan rakyat ingin mengganti penguasanya, atau dengan kata lain memberontak penguasanya. Azani Allah wa iyyakum. Ini juga tidak diajarkan dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakada azani Allah wa iyyakum. Ini kalau seandainya dicermati dan diamalkan oleh setiap muslim, maka insyaallah taala akan terwujud kedamaian di kalangan kaum muslimin, kesejahteraan yang merata di tengah-tengah mereka. Tapi kalau azani Allah wa iyyakum, ketika rakyat melihat sedikit kesalahan dari penguasa, langsung ada upaya untuk kudeta, untuk menjatuhkan penguasa, memberontak penguasa, ganti yang baru. Kemudian penguasa yang baru tadi baru menjalankan roda pemerintahan belum genap 1 tahun, ada kesalahan, disebarkan aibnya, diturunkan lagi azani Allah wa iyyakum, ganti yang berikutnya,
kemudian terjadi hal yang sama yang serupa, ya Allah wa iyyakum, tidak akan terwujud yang namanya kesejahteraan yang hakiki. Tidak akan pernah muncul kedamaian, ya Allah wa iyyakum. Sehingga prinsip yang satu ini, ya Allah wa iyyakum, harus difahami dengan baik oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Banyak kasus, banyak bukti, ya Allah wa iyyakum, ketika rakyat berusaha menjatuhkan penguasanya, berusaha mengkudeta penguasanya, memberontak penguasanya, maka hasilnya negara tadi akan hancur, carut-marut, kekacauan tersebar di mana-mana, tidak lagi dijumpai sebagai negara yang aman. Ya Allah wa iyyakum. Kekacauan ada di mana-mana yang saat itu dijadikan kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk lebih menghancurkan negara tadi. Ya Allah wa iyyakum. Nah, baik yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh negara kita, atau negara-negara tetangga, atau negara-negara yang mungkin saat ini kita saksikan, ya Allah wa iyyakum, mengalami fenomena yang demikian. Nasallallahu alaihi wal afiyah di dunia wal akhirah. Nah, selanjutnya kata muallif rahimahullah taala, al-imsaku an tadbiri ahli al-qiblah. Di antara ciri ahli sunnah wal jamaah, ciri pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sesungguhnya adalah tidak bermudah-mudahan menahan diri untuk mengkafirkan kaum muslimin. Prinsip ini, ya Allah wa iyyakum, disebutkan sesudah prinsip mentaati penguasa muslim yang sah. Supaya dipahami, ya Allah wa iyyakum, adanya pemahaman yang menyimpang yang masih ada di kalangan kaum muslimin saat ini, ya Allah wa iyyakum, di mana mereka mudah mengkafirkan seorang muslim semata-mata dengan dosa besar yang dia lakukan. Yang kalau hal ini diterapkan, otomatis dia memandang kepada penguasanya, dijumpai penguasanya jatuh dalam sekian banyak dosa-dosa besar. Dilihat penguasanya korupsi. Dilihat penguasanya tadi berhukum tidak dengan hukum Allah. Dilihat lagi penguasanya tadi loyal dengan orang-orang kafir. Walak dan baroknya tidak diperhatikan. Ya Allah wa iyyakum. Dilihat, sudah sekian banyak kesalahan-kesalahan yang termasuk dosa besar, kata mereka, ya Allah wa iyyakum, yang ada pada penguasa kita. Maka penguasa kita, kata mereka, dikafirkan. Ya Allah wa iyyakum. Dilihat penguasanya ketika kampanye katanya akan memberikan subsidi ini, subsidi itu kepada masyarakatnya. Ketika betul-betul terpilih, lupa dengan kampanyenya. Dusta berarti. Dusta itu dosa besar. Nah, penguasa ini dusta. Dalam keadaan dusta termasuk dosa besar. Jatuh dalam dosa besar berarti kafir. Nah, kalau kafir boleh diberontak. Ya Allah wa iyyakum. Pemikiran yang demikian berkembang. Ya Allah wa iyyakum. Yang merupakan warisan dari kelompok Khawarij yang masih diadopsi oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Walaupun dia tidak mau disebut sebagai Khawarij, tapi masih bercokol pada sebagian saudara kita yang Ya Allah wa iyyakum, paham yang berbahaya yang satu ini. Sementara ahli sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sesungguhnya, kaum muslimin yang sejati, mereka memiliki prinsip al-imsaku an takfir ahli al-qiblah. Menahan diri, tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Termasuk di sini mengkafirkan penguasa muslim yang sah. Kata beliau rahimahullah,
wal imsaku an takfiri ahli al-qiblah. Wajib bagi seorang muslim, di mana hal itu merupakan ciri ahlu sunnah wal jamaah, yakni menahan diri tidak mengkafirkan ahlul qiblah, yakni kaum muslimin. Wal bara'ah minhum fima ahdatsu, dan tidak bermudah-mudahan untuk barak dari mereka, berlepas diri dari mereka semata-mata dari kesalahan yang mereka lakukan. Azani Allah wa iyyakum. Naam. Karena yang namanya dosa besar, yang namanya al-ma'asi wal dzunub itu bertingkat-tingkat. Azani Allah wa iyyakum. Dan prinsip yang benar, yang namanya dosa besar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari millah, tidak menyebabkan hilang keimanan dari dirinya. Azani Allah wa iyyakum. Walaupun dia tergolong orang yang fasik, walaupun dia tergolong sebagai ahlul ma'asi, tetap termasuk kaum muslimin selama tidak jatuh dalam kekufuran atau kesyirikan. Nah, kenapa yang demikian ditekankan? Azani Allah wa iyyakum. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Azani Allah wa iyyakum, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza qala ahadukum li akhihi ya kafir." Apabila ada salah seorang di antara kalian yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, ya, dipanggil dengan ya kafir, faqad ba'a bihi li ahadihima, maka panggilan tadi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang yang divonis tadi sesuai dengan persyaratannya, maka panggilan tadi melekat untuknya, tepat sasaran. Tapi kalau tidak sesuai, azani Allah wa iyyakum, tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan, bahkan bukan orang yang layak untuk dikafirkan, maka panggilan tadi, azani Allah wa iyyakum, kembali kepada orang yang mengucapkannya, kembali kepada sang penuduh. Nah, hadis yang semisal ini, azani Allah wa iyyakum, menunjukkan yang namanya tasahul fit takfir, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seorang muslim, itu juga termasuk dosa besar. Ya. Nah, sehingga seorang muslim yang muwafaq harus pandai-pandai menjaga lisannya. Azani Allah wa iyyakum. Nah, ma lam yabtadi'u dhalalan, kata beliau rahimahullah, selama mereka tidak mencetuskan kebid'ahan dan kesesatan, artinya baru diperbolehkan kita berlepas diri dari mereka, memboikot mereka apabila mereka termasuk gembong-gembong kebid'ahan. Nah, gembong kebid'ahan, bukan kerucunya, tapi tokohnya. Azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Karena tidak mungkin kita bisa menerapkan prinsip yang satu ini dalam keadaan kita tidak paham tentang makna sebuah kebid'ahan. Kalau salah dalam memahami hakikat sesuatu, otomatis penerapan kaidahnya sudah salah kaprah. Azani Allahu wa iyyakum. Nah, yang namanya bid'ah, sebuah kebid'ahan, azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala
tariqatun mukhtara'atun fid-dini. Sebuah metode, sebuah jalan yang dibuat-buat dalam urusan agama. Yang namanya thariqah itu mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ya, sebuah thariqah itu masuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ya. Setiap thariqah yang dibuat-buat dalam urusan agama. Kalau urusan dunia nggak masuk dalam istilah kita saat ini. Ya, sehingga namanya mikrofon, ya, nggak masuk dalam kebid'ahan yang diinginkan dalam bab ini. Allah wa iyyakum. Walaupun memang di zaman Rasul nggak ada. Laptop misalkan, ya, nggak masuk dalam kamus bid'ah kita saat ini. Allah wa iyyakum. Walaupun memang tidak ada di zaman Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Karena perkaranya perkara dunia. Nah, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, tudahi asy-syari'ah, yang menyerupai mirip dengan syariat Islam. Nah, terkadang ada yang mengambil dari dalil-dalil yang syar'i. Ya, mengambil dari dalil-dalil yang syar'i. Kebid'ahan yang berkembang saat ini, sanifidina azani Allah wa iyyakum, baik bid'atul khawarij atau bid'atul mu'tazilah atau bid'atul sufiyah dan seterusnya, sanifidina azani Allah wa iyyakum, tokoh-tokoh mereka ketika diminta dalil, ya, seringkalinya bisa menyebutkan dalilnya karena kebid'ahan mereka seringkalinya mirip dengan syariat, sehingga mereka punya syubhat. Ya, punya syubhat. Yuqsadu bisulukiha at-ta'abbudu wa taqarrubu ila Allah azza wa jalla. Yang diinginkan dari thariqah tadi, dari hal yang dibuat-buat tadi, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan niatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dicontohkan misalnya fidina azani Allah wa iyyakum, seperti yang ada yang pernah diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Tatkala beliau masuk ke dalam masjid, dijumpai ada sekelompok orang yang berkumpul, ada ada pemimpin di antara mereka yang memerintahkan halilu mi'ah. Ya Allah, baca tahlil 100 kali. Kemudian masing-masingnya baca la ilaha illallah, dihitung pakai kerikil. Ya, kayak kerikil. Baca la ilaha illallah 1, kerikil 1. La ilaha illallah kerikil 2. Habis 100 kali dia baca, pemimpinnya nanti ngomong lagi, kabbiru mi'ah. Baca takbir 100 kali, dihitung lagi pakai kerikil. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, terus sampai 100. Ya, nah. Baik, zikir ada dalilnya apa enggak? Ada, izani Allah wa iyyakum. Ya, Rasul menyebutkan fa inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap tasbih kalian itu shadaqah, takbir kalian itu shadaqah. Masyaallah. Ini kan? Nah, memang asal zikir ada dalilnya, mirip dengan syariat. Tapi thariqahnya, caranya mukhtara'ah, dibuat-buat. Ya, tidak dicontohkan di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul tidak pernah seusai salat mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhal muslimun halilu mi'ah. Ya, dipimpin oleh Rasul zikirnya saat di salat. Ya,
Balik ke arah sahabat kemudian mengatakan, ya Allah para sahabat baca tahlil 100 kali. Baca takbir 100 kali. Atau baca tahmid 33 kali misalkan. Zikir sudah salat. Tidak pernah ya sanifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya ummat Muhammad. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kebinasaan menghampiri kalian. Ya, diingkari. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam cara zikir yang semacam ini. Ini bentuk atau contoh bid'ah. Thariqah mukhtara'ah. Sebuah cara, metode yang dibuat-buat. Baik terkait dengan keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Dalam urusan agama yang diniatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga niatan yang baik tidak bisa merubah sebuah bid'ah menjadi amal yang salihah. Ya. Karena dalam definisinya tadi diniatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam contoh yang nanti kita sebutkan, orang-orang yang diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, kami tidak menginginkan dari perbuatan kami ini kecuali kebaikan. Niat kami baik. Kami enggak berniat untuk membuat bid'ah, enggak ada. Wahai sahabat yang mulia ibnu Mas'ud, kami enggak berniat untuk menandingi syariat Rasul. Enggak ada. Niat kita baik. Ya. Nah, maka dijawab oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa kam, berapa banyak muridil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang meniatkan kebaikan, berniat dengan niat kebaikan, tapi tidak mendapatkan kebaikan yang dia niatkan. Kenapa? Karena caranya salah. Nah, sehingga niatan yang baik tidak bisa merubah sebuah kebid'ahan sekalipun menjadi amal yang salah. Tidak ada teorinya si Pitung. Ya, nah mencuri, ya, beras tuan tanah company, ya, untuk dibagikan kepada rakyat yang tidak mampu. Niatannya baik. Ya. Baik niatannya, saking baiknya sampai diangkat, diulu-ulukan menjadi pahlawan, kan gitu ya. Nah, hakada ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi tetap dosa, mau mencuri. Nah, apapun namanya dibungkus dengan niatan apapun, entah niatan dia untuk memberi makan fakir miskin yang membutuhkan dan semisalnya, kalau tindakannya mencuri ya tetap dosa. Niatanmu yang baik tadi tidak bisa merubah tindakan tadi menjadi amal yang saleh. Hakada ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ada orang mencuri kudanya orang Cina, misalkan. Ya, Cinanya kebetulan Cina Muslim. Ditangkap sama Pak Satpam sama polisi. Kenapa kau sampai mencuri, Pak? Saya ini punya niat baik, Pak. Bantu Cina ini soalnya nggak pernah zakat. Ya, jadi saya curi ini sesuai dengan kadar zakatnya setelah saya kalkulasi. Ya, nah padahal dia juga bukan penguasa, juga bukan orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai penarik zakat. Ya, nah tapi maling, ya, maling berniatan baik supaya Cina tadi ini terangkat dosanya. Jadi saya ngambil hartanya tadi itu sesuai dengan kadar zakat yang harusnya dia keluarkan. Niat saya baik Pak Satpam. Ya, nah, zakat kan wajib Pak Satpam ya. Jadi lepaskan saya. Nah, kalau ada yang demikian, jangan dilepaskan. Ya, apapun alasannya, maling tetap maling. Misalnya azani Allah wa iyyakum. Kalau dalam bab yang seperti ini disepakati, demikian pula dalam bab bid'ah. Apapun niatan orang tadi, sanibidina azani Allah wa iyyakum, kalau perbuatannya adalah perbuatan bid'ah, maka tetap bid'ah dan tidak bisa dianggap sebagai amal yang
salah ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga dikatakan oleh para ulama dalam sebuah kaidah masyhur di kalangan mereka, al-ibrah bil haqa'iq la bil asami. Yang namanya ibrah itu dengan hakikat sesuatu, tidak dengan namanya. Nah, tidak bisa beralasan dengan niatan yang baik membungkus amalan tadi supaya terlihat bagus ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kemudian terangkat dosanya. Lah. Nah, hakada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, dikarenakan waktunya sudah bisa, insyaallah taala kelanjutan prinsip ini kita bawakan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.